Nota kesepakatan lokasi titik distribusi pendistribusian beras untuk rakyat miskin atau raskin tahun 2015 antara pemerintah Kota Bandung dengan Perum Bulog Subdivisi Regional Wilayah 1 Bandung. Pada hari ini, Rabu, tanggal 4 bulan Februari tahun 2015, bertempat di Gedung Serbaguna bermartabat lantai 3 Balai Kota Bandung yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Insinyur Hajah Eni Waslia sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung. Dalam hal ini bertindak dan mewakili pemerintah Kota Bandung. Selanjutnya disebut pihak pertama. 2. Taufan Akib SEMN sebagai Kepala Perum Bulog Subdivisi Regional Wilayah 1 Bandung. Dalam hal ini bertindak dan mewakili perusahaan. Selanjutnya disebut pihak kedua. Dan kepada Kepala Perum Bulog Subdivisi Regional Wilayah 1 Bandung, Bapak Taufan Akib SEMN selaku pihak kedua untuk mengambil tempat. Bu, lihat sini, Bu. Berkenan kepada Ibu Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung untuk dapat memberikan arahan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya atas karunia dan rahmatnya, syukurlah pada hari ini kita dapat bersilaturahim bersama-sama dalam acara sosialisasi program Raskin di Kota Bandung tahun 2015. Sosialisasi program Raskin tahun 2015 di Kota Bandung sesuai dengan amanat yang ada dalam Pergub Raskin tahun 2015. Ibu Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Ibu Puan Maharani pada saat launching Raskin tingkat nasional di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, mengeluarkan komitmen bahwa kemungkinan besar Raskin tahun 2015 ini adalah yang terakhir. Evaluasi tahun 2015 ini sebagai bahan evaluasi untuk kebijakan tahun 2016. Apabila program Raskin ini dalam pelaksananya berjalan lancar, ya, sesuai dengan ajas 6T, kemungkinan besar program Raskin ini akan dilanjutkan tepat sasaran, gitu ya, udah di ajas 6T. Ini saya mohon dilihat Pak bahwa dasar hukum hari ini adalah sosialisasi. Yang kedua, surat memo Kesra masih nomor sekian tentang Pergub Raskin Provinsi tahun 2015, di mana Pergub Raskin Provinsi Jawa Barat masih tetap sama dengan 2014 dan 2013. Otomatis Pergub Raskin Kota Bandung pun tidak berubah, sama dengan 2013 dan 2014, ya. 62.255 RTS rumah tangga sasaran. Nah, ini suatu hal yang sangat fantastis. 3 tahun 2013, 2014 dan 2015 Kota Bandung menggratiskan Raskin, dan ini adalah prestasi yang luar biasa dari pemerintah Kota Bandung karena belum ada yang menandingi, ya. Sekarang Kota Banjar sudah mengikuti kita, dan Kota Banjar sudah menggratiskan Raskin ini, ya, sudah mengikuti kita. Di Jawa Baratnya ada rekan kita Kota Banjar yang mengikuti menggratiskan Raskin di Kota Banjar ini. Nah, ini yang paling penting Pak, ya. Ini adalah yang tadi sudah dibacakan dalam MOU. Saya selaku Ketua Tiko Raskin mewakili pemerintah Kota Bandung sudah melakukan penandatanganan MOU dengan Pak Tovan selaku Kepala Subdivisi Bulog Regional Bandung. Ini yang paling penting nih Pak, ya. Bulog Subdivisi Bandung siap menambah kekurangan kuantitas Raskin jumlah dalam waktu 2x24 jam, ya. Ini Pak yang paling pentingnya, sesuai dengan MOU antara pemerintah Kota Bandung dengan Bulog Subdivisi Bandung. Bagaimana Bapak mengetahui bahwa kuantitas Raskin itu jumlahnya kurang atau tidak? Kami sudah memberikan bantuan timbangan beras yang sudah diterima oleh Bapak Ibu Lurah pada tahun 2014 kemarin. Jadi kami sudah mengadakan timbangan beras sebanyak 151 unit, ya. Dan apakah semua lurah sudah menerima?
Jadi cek dan rechecknya jelas. Pak Lurah, Bu Lurah selalu menyampaikan, Bu tergantung timbangan, rumah balik ngecek. Nah sekarang itu sudah ada alasan. Timbangan sudah kita berikan, silakan dicek oleh Bapak Ibu. Ya, oleh tim koordinator sekarang Komjelasin kelurahan. Nah ini yang kedua, ini juga mohon maaf Pak, kualitas ya Pak ya. Nanti di akhir paparan saya akan menyampaikan bahwa kami diperiksa oleh BPK Republik Indonesia selama kurang lebih 2 minggu ya, 2 minggu apa 3 minggu. BPK Republik Indonesia memeriksa seluruh provinsi Pak, termasuk provinsi Jawa Barat. Dan kota yang diperiksa di Jawa Barat hanya kota Bandung. Dan kabupatennya ada 5, Kabupaten Bogor, Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Jadi ada 6 kabupaten kota di Jawa Barat yang diperiksa oleh BPK RI, bukan perwakilan Pak, langsung dari Jakarta. Nanti di akhir saya akan sampaikan bagaimana kita diperiksa selama 2 minggu, mungkin 3 minggu oleh BPK Republik Indonesia. Ini adalah kualitas, ini adalah salah satu yang diapresiasi oleh BPK karena itu sudah ada MOU yang saya tandatangani dengan Pak Taufan bahwa Bulog Sumber Bandung siap mengganti beras yang kurang layak untuk diberikan ke masyarakat dalam waktu 2 kali 24 jam. Ya, setelah diverifikasi oleh tim URC. Nah ini ada URC, apa itu URC Bu? Katanya Unit Reaksi Cepat Raskin. Kami bentuk dengan SK Kepala Dinas. Tim URC ini akan menyusun ke lapangan apabila ada keluhan dari Bapak. Bu, Raskin kelurahan ini kira layak. Kita akan tim URC ke lapangan, kalau positif kita belum nanti akan datang, dilihat oleh Bulog. Kalau betul memang perlu diganti dan tidak layak, Bulog siap mengganti 2 kali 24 jam. Ya gitu Pak Taufan ya. Nah, Pak Taufan ini baru mundur ya, sudah 2 kali 24 jam harus mengganti. Nah, ini ya. Ini sama dengan MOU. Mudah-mudahan tidak ada lagi kekurangan kurang layaknya kualitas maupun kualitas di Kota Bandung. Ya. Kan perwal ini kan kita kebut supaya tidak ada keterlambatan transfer operasional kepada ibu dan bapak di kelurahan. Ya, nah ini solusi untuk mengatasi pemungutan biaya dari masyarakat. Ya, karena masih ada yang memungut yang memang sebetulnya sudah kami larang dengan alasan apapun tidak boleh memungut kepada warga karena sudah ada operasional. Yang pertama adalah mempercepat transfer biaya operasional pendistribusian Raskin ke nomor rekening 191 Pokja Raskin. Ya, ini salah satu solusinya. Yang kedua, secara berkala melakukan monitoring di gudang Bulog, titik distribusi dan titik bagi oleh tim koordinasi Raskin Kota Bandung. Dan yang ketiga, mengintensifkan pelaksanaan sosialisasi Raskin gratis melalui media cetak dan elektronik, sosialisasi kepada masyarakat secara langsung, memasang spanduk atau baligo di lokasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Ini adalah 3 solusi untuk mengatasi pemungutan biaya dari masyarakat. Jadi saya mohonkan Pak, kemarin BPK tidak menemukan ada pungutan. Tetapi yang jadi temuan, nanti akan saya jelaskan adalah jumlah RT SPM Pak. Saya ditanya, Ibu laporan dari kelurahan mana? Saya kasihkan laporan dari satu kelurahan. Dia bawa pulang ke hotelnya dan besok pagi saya ditanya lagi, Bu kalau lapor dari kelurahan itu laporannya berdasarkan alokasi pagu enggak? Ya iyalah Bu, pasti lurah itu melaporkan berdasarkan pagu alokasi Raskin sesuai dengan kelurahannya masing-masing. Betul Bu, betul, saya merasa pede, betul. Terus terang aja memang kalau kepala dinas sampai meriksa laporan kan, saya punya kepala bidang, saya punya kepala seksi kan ya. Tapi ternyata, punten Pak, Bu, BPK itu betul-betul pintar. Bapak melakukan laporan itu kan per RW ya, RW sekian, by name by address, RW 2 by name by addressnya, dan itu dijumlah oleh BPK Pak. Bu, kita bareng-bareng ya, jumlahkan bareng-bareng sama Ibu. Coba lihat, ini satu sampel Bu. Saya lupa kelurahan apa, dan dijumlahkan oleh BPK bersama-sama dengan saya. RW 1-nya jumlah, RW 2, dan ternyata fantastis. Setelah dilihat dari pagu, lebihnya berapa? 200 Pak. 200 RTS. Saya bingung menjawabnya. Saya sudah pede bahwa, punten ya, bahwa
laporan dari Pak Lurah, Ibu Lurah kepada kami, kepada Tikoraskin dan kepada Tikoraskin Kecamatan sesuai dengan pagu yang diberikan, sesuai dengan Kepwal. Ternyata diperiksa oleh BPK bareng-bareng dengan saya, di jumlah per RW banding by address-nya itu lebihnya 200. Itu. Jadi saya mohonkan untuk laporan 2015 ini, Bapak laporannya harus sesuai dengan pagu, Pak. Ke kami itu tidak boleh ditambah dengan apa? Dengan keadaan di lapangannya. Nggak bisa, Pak. Itu jadi temuan kemarin juga. Saya merasa pede aja, ya iyalah kalau lurah lapornya sesuai dengan pagu, ternyata pas dijumlah 200, Pak. Saya bilang terus terang akhirnya bahwa sebetulnya dalam sosialisasi tahun kemarin ada Ketua Pokja Raskin yang menyampaikan kesulitan di lapangan karena ada tambahan RTSPM, betul nggak Pak? Ya, saya sudah laporkan kepada Bapak Wakil Wali Kota selaku Ketua TKPK, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung. Dan Pak Wakil Wali Kota menyampaikan, Bu Eli, tolong kekurangannya berapa? Untuk 62.000 aja kita hanya butuh 24 miliar. Waktu saya, mohon maaf Pak, serasa betul, tambahannya paling berapa ribu sih, berapa puluh ribu, nggak mungkin sampai 24 miliar kan? Waktu itu saya dengan semangat langsung ke Kepala Divre Bulog Jawa Barat, saya bilang kalau kami mau beli tambahan Raskin untuk menutupi ibu bapak yang di lapangan kelebihan RTS, kami akan tambah gitu maksudnya. Begitu mendengar, ya Bu kalau mau beli 8.000 sekian, saya kaget karena kan biasanya kita 1.600 kan, ya. Begitu ya kalau bapak ibu mau, kalau ibu Bu Eli mau menambah Kota Bandung Raskin harganya 8.000 lebih per kilo. Waduh, begitu saya hitung itu ratusan miliar Pak, Bu. Itu yang membuat kita tidak sanggup untuk menambah jumlah RTS. RTS pagu Raskin itu tidak boleh ditambah dan dikurangi oleh pemerintah pusat. Kalau kita mau menambah, punten nih banyak ya yang mengusulkan kenapa tidak ditambah. Kita harus belinya 8.000 Pak, tidak ada beras yang harganya 1.600 karena sudah disubsidi oleh pemerintah pusat sebesar 6.400 rupiah. Nah kalau kita mau nambah RTS ya boleh-boleh saja, tetapi belinya 8.000 bukan 1.600. Nah itu kalau dihitung ternyata ratusan miliar. Begitu saya laporkan kepada Pak Wakil Wali Kota, Pak ternyata kalau kita akan menambah RTS itu diperbolehkan dengan catatan kita beli Raskinnya tidak 1.600 karena pemerintah pusat hanya mensubsidi untuk 62.255. Kita 8.000 rupiah membelinya dan dihitung jadi ratusan miliar Pak. Nah ini yang perlu kami sampaikan kepada Ibu dan Bapak. Bukan berarti kita tidak mau menambah RTS, tetapi kemampuan anggaran kami pemerintah Kota Bandung tidak cukup untuk menambah, gitu ya Pak ya. Nah, oke, lanjut. Ini saya mohon Bapak Ibu menyimak ya Pak ya, karena ini tidak mustahil kita diperiksa lagi oleh BPK Republik Indonesia. Ini kita ada 12 poin yang jadi catatan, terutama mungkin ini teman-teman dari kecamatan yang memang jadi bidikan kemarin, di antaranya belum dibentuk Tikoraskin Kecamatan. Jadi sekarang harus dibuat Tikoraskin Kecamatan dan alhamdulillah sekarang ada teman-teman TKSK. Ya, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan yang akan menggaiden ibu bapak yang ada di kecamatan. Alhamdulillah 30 orang kemarin sudah kita melakukan rapat silaturahim dengan teman-teman TKSK dan mereka sudah siap membantu kelancaran program Raskin di Kota Bandung pada tahun 2015 ya. Nah ini yang pertama Pak, mohon ya dilihat ya Pak ya. Ini yang pertama temuannya, Tikoraskin Kota Bandung dan instansi terkait belum melaksanakan pengorganisasian secara efektif dalam mendukung program Raskin. Tindak lanjutnya adalah membentuk bidang yang melaksanakan validasi dan pemutakhiran daftar RTSPM dalam struktur organisasi Tikoraskin. Nah kita terus terang aja 2014 dalam Kepwal Tikoraskin Kota tidak ada bidang validasi dan pemutakhiran daftar RTSPM. Itu katanya wajib. Dan 2015 kita tambahkan Pak, ya. Pemutakhiran yang 3 hal, Ibu dan Bapak diperbolehkan untuk mengganti by name by address dengan 3 alasan. Pertama meninggal dunia, yang kedua
pindah alamat, pindah rumah. Ketiga adalah naik status sosial dari yang miskin menjadi kaya mah moal meureunnya naon namina teh sedang meureunnya gitu ya, udah mau loncat gitu ya. Nah, ini jadi Bapak Ibu boleh dan kita ada bidangnya sekarang. Itu wajib, Pak ya. Itu satu ya, Pak. Ini bagian kami ini, Tikorasin Kota yang menangani ya. Yang kedua, Tikorasin Kota Bandung dan instansi terkait belum melaksanakan kebijakan penganggaran untuk mendukung program raskin secara optimal. Nah ini perlu adanya penganggaran warga miskin yang belum terdaftar dalam RTSPM. Yang tadi saya sampaikan ya Pak ya, saya jelaskan. Bukan tidak mau, karena memang anggarannya nggak cukup kita kalau untuk ratusan miliar gitu ya. Karena harus belinya 8.000 ya. Yang ketiga, penyusunan Juknis Raskin Kota Bandung belum memadai. Juknis akan mengatur secara spesifik tentang kebijakan pemerintah kota. Nah kemarin Juknis juga dibidik karena memang kita hanya mengadop yang pedum, tetapi kebijakan seperti MOU dengan dengan Bulog Subdivil Bandung tentang kualitas raskin, tentang penganggaran subsidi itu belum ada dalam pedum, tetapi arahan dari BPK harus dimasukkan dan insya Allah tahun ini akan kita masukkan. Yang keempat, ini Pak, pelaksana distribusi raskin di kecamatan. Nah ini Ibu Bapak ya, bagian Bapak ya. Yang tiga ini bagian kami yang Tikor Kota. Yang keempat, pelaksana distribusi raskin kecamatan dan kelurahan belum melaksanakan penetapan sasaran secara tertib sesuai dengan regulasi. Waktu itu, kecamatan yang dijadikan sampel ada dua, yaitu Kecamatan Batu Nunggal dan Kecamatan Kiara Condong. Itu langsung ditentukan oleh BPK. Kami tidak ada arahan sedikit pun, karena begitu saya bilang, Pak, Bu, Pak, bagaimana kalau kecamatan ini? Oh Bu, Ibu nggak boleh ikut campur, itu urusan kami menentukan kecamatannya mana. Pas kecamatannya Kiara Condong ditentukan, saya bilang, Bu, bagaimana kalau kelurahannya ini? Oh nggak bisa Bu, bagaimana kami? Kami yang menentukan, Ibu tidak boleh intervensi. Ya sudah, berarti saya nggak. Jadi yang menentukan kecamatan dan kelurahannya mutlak adalah BPK. Kecamatan Kiara Condong, Kecamatan Batu Nunggal. Kalau tidak salah Kiara Condongnya Kelurahan Babakan Surabaya dan Kelurahan Babakan Sari. Sedangkan Kecamatan Batu Nunggal adalah Kelurahan Cibangkong dengan Samoja ya. Dua. Itu adalah yang disampel oleh BPK dan RT-SPM-nya dipanggil, Pak Camatnya ditaros, ya, gitu ya. Nah, lanjut. Ini tindak lanjutnya yang pertama adalah Tikorasin Kota Bandung akan mengirim daftar RT-SPM binding by address kepada Tikorasin Kecamatan. Hari ini kami akan memberikan kepada Tikorasin Kecamatan dan Tikorasin Kelurahan. Jadi kecamatan pun akan kami berikan untuk sosialisasi hari ini, ya. Yang kedua, Tikorasin Kota Bandung akan lebih menegaskan kepada lurah untuk menetapkan DPM 1 tahun 2015 diketahui disahkan oleh camat. Jadi Ibu Bapak Lurah tolong segera kirimkan DPM 1 diketahui oleh Pak Camat. Ya, dari Pak Lurah diketahui oleh Pak Camat. Ini ya. Yang nomor 2 diketahui dan disahkan oleh camat. Yang ketiga, dalam pelaksanaan sosialisasi Tikorasin Kota Bandung akan lebih memberikan nih Pak ya, penjelasan pemahaman kepada camat atau lurah mengenai tupoksi aparat kecamatan kelurahan terkait program raskin yang diatur dalam Pedum Raskin. Nah di akhir nanti akan kami jelaskan apakah tugas pokok dari Tikorasin Kecamatan dan Tikorasin Kelurahan. Ya, lanjut. Nah ini yang kelima, Tikorasin Kota Bandung dan instansi terkait tidak melakukan pemutahiran daftar penerima manfaat secara memadai. Memang betul ya Pak ya, kami sudah minta kepada Pak Lurah, Ibu Lurah supaya diverifikasi dengan dibantu oleh Ketua Pokja Rasin Kelurahan, dibantu oleh Pak RW, Pak RT, supaya pemutahiran data RT SPM Pak. Dan kemarin tidak ada di kita, memang ada yang memberikan beberapa kelurahan dan ayat tidak, banyaknya tidak memberikan pemutahiran data. Berarti Bapak menerima saja by address yang diberikan oleh pemerintah pusat, padahal Bapak punya kewenangan untuk memverifikasi mana saja yang tidak berhak memperoleh, gitu ya. Nah ini jadi temuan. Yang kedua, hasil muskel bagi rumah tangga pengganti dilampiri SKRT yang oleh lurah. Nah kalau ada penggantian itu kan harus ada musyawarah kelurahan. Dan ketiga, ini mohon maaf nih ya, pelaksanaan musyawarah kelurahan wajib dituangkan dalam berita acara dan pemutahiran data RTSPM, raskin hasil muskel harus dituangkan ke dalam formulir rekapitulasi pengganti serta PR tersebut dilaporkan secara berjenjang.
kepada Tikoraskin Kota Bandung melalui Tikoraskin Kecamatan. Nah ini yang betul-betul memang kita belum melewati itu gitu ya. Verifikasi ini tidak jalan di Kota Bandung karena memang hanya beberapa kelurahan saja. Tidak seluruh kelurahan melakukan verifikasi RT-SPM by name by address ya. Keenam, Tikoraskin Kota Bandung dan instansi terkait belum melaksanakan sosialisasi program Raskin secara efektif. Nah ini ya. Yang ke-1, Tikoraskin Kota Bandung akan menyampaikan materi mengenai Pedum Raskin dan Juknis Raskin Kota Bandung terutama dalam tugas dan fungsi Tikor secara berjenjang dalam pelaksanaan sosialisasi program Raskin. Kedua, Tikoraskin Kota Bandung akan memerintahkan kepada Tikoraskin Kecamatan untuk membuat laporan dan dokumentasi kegiatan sosialisasi Raskin tingkat kecamatan. Jadi saya mohonkan nanti teman-teman TKSK itu akan mengguiden Tikor Raskin Kecamatan untuk melakukan sosialisasi di masing-masing kecamatannya dan melaporkan kepada kami dengan dokumentasi foto. Itu ya. Nah ini yang diharapkan oleh BPK. Itu ada. Jadi kemarin temuan terbesar adalah Tikoraskin Kecamatan di Kota Bandung mati suri gitu. Jadi tidak melakukan apapun. Jadi langsung bypass dari kelurahan langsung ke kota. Kecamatan dengan menjawab dan memang kelurahan langsung ke kota gitu ya. Sepertinya kecamatan dilewat dan ini tidak boleh lagi Pak. Jadi Tikoraskin kelurahan wajib membuat laporan kepada Tikoraskin Kecamatan, baru kepada kami gitu ya. Lanjut. Nah ini terakhir Pak. Nomor 7. Perum Bulog dan Tikoraskin Kota Bandung belum melaksanakan pemeriksaan kualitas dan kuantitas Raskin secara memadai sebelum Raskin disalurkan ke titik distribusi. Jadi diharapkan oleh mereka itu ada pengujian Raskinnya tidak hanya punten Pak nyolok gitu ya. Kan saya kalau monitoring ke Pak gudangnya Pak Taufan cuman colok lihat itu nggak boleh karena harus ada di sini. Tikoraskin Kota Bandung akan melakukan pengujian Raskin secara uji laboratorium Pak. Jadi kami harus meliputi kadar air, butir patah, derajat sosoh, dan menir sesuai dengan Impres nomor 3 tahun 2012 sebelum Raskin disalurkan ke titik distribusi dengan mengalokasikan, jadi kami mengalokasikan anggaran pengujian secara laboratorium di DPA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung ya. Ini akan kami tempuh Pak. Jadi kalau Ibu dan Bapak nanti ingin mengetahui berapa kandungan air, berapa derajat sosohnya kami punya. Kalau misalnya teman-teman kelurahan, kecamatan, mangga ya kita nanti lihatkan. Yang terakhir adalah temuannya 12 ya kalau nggak salah ya. Ini ya pelaksanaan penyaluran Raskin dari titik distribusi ke titik bagi tidak sesuai ketentuan. Nah ini nih, ini banyaknya di Bulog nih ya. Mohon maaf Pak. Ini Pak catatan untuk Pak Taufan dengan teman-teman. Yang pertama adalah mewajibkan tindak lanjutnya Perum Bulog untuk menjaga kualitas dan kuantitas Raskin sesuai Impres nomor 3 tahun 2012. Ini adalah ranahnya Bulog ini ya. Pak Taufan dengan teman-teman semua ini ada rekomendasi dari BPK jadi harus dilaksanakan. Yang kedua, membuat MOU dengan Perum Bulog Subdivisi Wilayah 1 Bandung agar Bulog mengganti kualitas dan kuantitas Raskin yang tidak sesuai ketentuan. Nah, ini rekomendasi dari BPK juga. Kami sudah melakukan MOU tadi. Dan terakhir nih, Pak, Bu, nih nomor 3 yang paling tegas oleh BPK ya. Tikoraskin Kota Bandung dan Tikoraskin Kecamatan akan meningkatkan pembinaan kepada pelaksana distribusi di kelurahan untuk bersikap tegas menolak Raskin yang kualitas dan kuantitasnya tidak sesuai dengan Impres nomor 3 tahun 2012. Setuju? Ya tepuk tangan ya. Harus tegas nih. Ini Pak Taufan mohon maaf nih. Teman-teman kami, pasukan kami di lapangan ini harus tegas nih, rekomendasi tegas dan menolak kalau memang kualitas dan kuantitasnya tidak sesuai. Tetapi tetap SOP-nya ditempuh, jangan langsung main ini. SOP-nya kan sudah jelas tadi, Bapak lapor dulu, dari Pokja Raskinnya lapor dulu, kita cek ke lapangan, betul tidak? Kalau betul kita ganti, Pak Taufan mengganti. Jadi SOP-nya tetap harus ditempuh ya. Nah ini ya, yang paling penting Pak, Bu, poin 3, sudah mengerti ya Pak ya, Bu? Nah, lanjut, nomor 9. Penyaluran Raskin dari titik bagi ke RT SPM belum dilaksanakan secara efektif, ya. Nah ini, yang poin pertama, nih, ini bagian ini ya teman-teman di lapangan, mewajibkan pelaksanaan distribusi Raskin kelurahan untuk menyalurkan Raskin kepada RT SPM di titik bagi sesuai dengan Pedum Raskin, yaitu apa?
by name by addressnya, tekeng ditambihan, RT-STM na, ya. Yang kedua, ini mewajibkan camat. Nah ini yang tadi saya sampaikan untuk membentuk Tikoraskin kecamatan di wilayahnya, ya. Juga Tikoraskin Kota Bandung dan Tikoraskin Kecamatan akan meningkatkan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program Rasin Kota Bandung. Nah ini teman-teman TKSK mohon pendampingan nanti di lapangan untuk membentuk Tikoraskin Kecamatan, ya. 10. Tikoraskin Kota Bandung belum melaksanakan Monef secara efektif. Nah yang pertama adalah dalam kegiatan Monef ke Bulog harus dilaksanakan pemeriksaan Rasin secara uji lab yang tadi saya sampaikan Pak. Jadi saya tidak boleh cuma nyolok-nyolok, harus uji lab. Jadi ketahui kadar airnya Pak Taufan udah nggak bisa apa-apa kalau kadar airnya ternyata tinggi misalnya, ya tidak sesuai dengan Pedum Raskin. Yang kedua, Monef di titik bagi dan titik sudah titik bagi akan dilengkapi dengan inventarisasi masalah dan solusi pemecahannya untuk perbaikan lebih lanjut. Jadi kalau saya nanti monitoring ke lapangan, saya minta permasalahan yang ada di lapangan seperti apa dan nanti ada tindak lanjutnya gitu ya. Nah ini yang terakhir, ini 12 ya Pak ya, ini terakhir 11. Unit pengaduan pada Tikoraskin Kota Bandung dan instansi terkait belum berjalan efektif. Yang pertama adalah mensosialisasikan keberadaan tim unit reaksi cepat Raskin berikut mekanisme pengaduannya kepada Tikoraskin Kecamatan dan Tikoraskin Kelurahan. Dan kedua, optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi tim WRC. Nah tim WRC ini, unit reaksi cepat Raskin itu dibentuk oleh SK Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung. Dan anggotanya tim ini adalah seluruhnya pegawai Dinas Pertanian. Maksud kami untuk membagi-bagi. Kalau hanya ditangani oleh satu bidang ketahanan pangan di mana stafnya hanya berapa orang, Pak, pengaduan di mana-mana itu tidak akan berjalan efektif. Maka kami merekrut dari bidang lain agar dia begitu ada pengaduan dari Bapak langsung bergerak. Kalau hanya ditangani oleh bidang ketahanan pangan itu tidak akan berjalan efektif karena keterbatasan SDM atau tenaga ya. Makanya kami membentuk tim ORC dengan per wilayah Pak. Wilayah ini. Jadi tidak hanya Pak Dodi, tidak hanya Pak Dede nanti ya. Nah terus kita akan efektifkan dan pengaduan ini kita sudah punya nanti akan lebih jelasnya di belakang. Terakhir Pak, Tikoraskin Kota Bandung, Tikoraskin Kecamatan dan belasan institusi di kelurahan belum melaksanakan pelaporan secara berkala ya. Tikoraskin Kota Bandung, Tikoraskin Kecamatan dan pelaksana diskusi di kelurahan akan melaksanakan pelaporan secara berkala sesuai Pedum, Juklat dan Juknis. Nah ini yang jelas mungkin Tikoraskin Kecamatan, kalau kelurahan kan sudah melaporkan kepada kami ya. Jadi Tikoraskin Kecamatan pun nanti harus melaporkan kepada kami dan kami melaporkan ke Tikoraskin Provinsi Jawa Barat. Ya, ini adalah 12 temuan dari BPK Republik Indonesia yang yang menjadi catatan bagi kami, bagi kita dan perlu ditindaklanjuti di 2015 Pak. Tidak mustahil nanti BPK Republik Indonesia mengecek kembali apakah 12 rekomendasi dari BPK ini sudah dilaksanakan tidak oleh kita. Jadi saya mohonkan Bapak Ibu bisa menindaklanjuti mana yang porsinya Tikor Kota, Raskin Kota Bandung, mana yang Tikoraskin Kecamatan dan mana yang Tikoraskin Kelurahan sesuai dengan rekomendasi oleh BPK RI ya. Kita tidak boleh main-main Pak dengan BPK Pak ya. Saya mohonkan sekali lagi tidak bisa main-main dengan rekomendasi dari BPK Republik Indonesia. Jadi kita harus betul-betul melaksanakan rekomendasi dari BPK ini ya. Nah ini penjelasan kami sudah selesai, kami tinggal melaksanakan foto-foto yang harus dilaporkan kepada ibu bapak semua. Syukur alhamdulillah kemarin pada hari Rabu minggu kemarin pada saat launching tingkat nasional dan pada saat launching Raskin tingkat nasional berbarengan dengan launching tingkat Raskin tingkat Jawa Barat tahun 2015 di Cisarua Kabupaten Bandung Barat. Syukur alhamdulillah Kota Bandung menerima penghargaan dari Gubernur Jawa Barat sebagai penanggung jawab belasan Raskin di kota dengan kinerja partisipasi terbaik tahun 2003 Jawa Barat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mengaturkan terima kasih sekali dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada teman-teman semua. Kita sudah 3 tahun berturut-turut mendapat penghargaan sebagai pengelola Raskin terbaik dengan kinerja pengelola Raskin terbaik tingkat Jawa Barat ya. Syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya Pak, bukan saya aja ya, tidak mungkin penghargaan diraih
tanpa dukungan dari ibu bapak semua. Kami mengaturkan terima kasih kepada seluruh Tikoraskin kecamatan, Tikoraskin kelurahan, sekarang ditambah dengan teman-teman TKSK ya, ketua Pokjarasin kelurahan, RW RT ya. Ini mendapat penghargaan. Ini disalurkan atau mohon maaf diberikan oleh Ibu Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang diterima langsung oleh Ibu Puang Maharani, diterima oleh Bapak Wakil Wali Kota Bandung. Karena mohon maaf pada waktu yang bersamaan hari Rabu, Pak Wali Kota Bandung bersama saya menghadap kepada Kepala Staf Angkatan Darat Bapak Kasad di Jakarta, di Mabes TNI Angkatan Darat. Ada beberapa program yang perlu disampaikan kepada Bapak Kasad dan Pak Wali Kota dan saya pada waktu yang bersamaan ada di Jakarta menemui Bapak Kasad, Bapak Kepala Staf Angkatan Darat Bapak Jenderal Gatot Nurmantio, sehingga pada saat penerimaan penghargaan ini ini alhamdulillah diterima oleh Bapak Wakil Wali Kota Bandung dan didampingi oleh Bapak Sekdis dan Pak Kabid Ketahanan Pangan ya. Tepuk tangan yang meriah ya Pak. Ini syukur alhamdulillah nih ya, Pak Wakil Wali Kota berkenan menerima penghargaan dari Bapak Gubernur Jawa Barat. Nah ini Pak ada di kantor saya, mohon izin dipajang. Ini karena syukur alhamdulillah berturut-turut Kota Bandung ini ya jadi percontohan nasional. Nah, nah ini sekedar mengingatkan kepada Ibu dan Bapak bahwa kami jadi kebanjiran tamu Pak setelah mendapat penghargaan dari Bapak Menko Kesra, Bapak Menteri Koordinator Bidang Kesehatan Rakyat Republik Indonesia sebagai peringkat pertama kategori Ibu Kota Raskin Award 2014 tingkat nasional ya. Nah ini syukur alhamdulillah ini tingkat nasional juara pertama lagi Pak ya. Ini betul-betul luar biasa dan kami setelah jadi juara umum, juara pertama Kota Solo, Kota Surakarta yang notabene wali kotanya Pak Jokowi dulu itu datang. Sengaja saya yang menerima, tim Raskin Kota Solo datang dan ingin tahu kenapa sih Kota Bandung jadi juara nasional gitu. Saya paparan dan setelah paparan ketua timnya langsung menyampaikan, oh pantas Kota Bandung menjadi juara pertama katanya ya. Kan kita harus jadi Bandung juara kan ya, betul. Nah ini mereka intinya penasaran kenapa sih katanya meren Kota Surakarta kalah gitu ya. Nah ini tolong fotonya ini Bapak Sekda yang menerima dari Bapak Menko Kesra, Pak Sekda, Pak Yosi ini menerima penghargaan ya. Lanjut. Nah ini Tikor Raskin Kota Bandung secara lengkap. Ini Ibu Popi dari Jawa Barat. Ini waktu itu Pak Wiwin ya, sebelum Pak Tovan. Ini Pak Wiwin. Nah ini dan tim lah ya. Dah lanjut. Lanjut. Ini Raskin Award-nya saya mohon maaf juga Pak, mohon izin. Ini ada di kantor Dinas Pertanian ya. Ini Raskin Award. Ini snacknya sudah sesuai dengan arahan Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Tidak boleh yang snack biasa, jadi sudah menyesuaikan ya Pak ya. Kalau rada aneh wayahna ya, karena kita teguran kalau misalnya tidak menyesuaikan. Jadi snacknya sudah menyesuaikan dengan arahan Pak Menpan. Mohon maaf ya. Langsung lanjut. Nah ini Pak, jangan sambil berisik dong Pak. Sekedik deh Pak. Ini Raskin penerimaan penghargaan Raskin tahun 2014 Raskin Award dari Bapak Gubernur Jawa Barat diterima oleh Bapak Wakil Wali Kota Bandung juga ya. Syukur alhamdulillah Pak ini ya. Ini Pak Wakil Wali Kota menerima penghargaan dari Bapak Gubernur Jawa Barat. Lanjut. Ya terus deh, terus cepat deh ya. Nah ini Pak lanjut. Ini waktu itu masih Pak Wiwin. Kami monitoring ke gudang Bulog ya. Nah ini Pak, nggak boleh cuman gini aja nanti. Saya cuma nyolok aja, nggak boleh nanti mah. Harus dikirim ke lab ya. Lanjut. Nah ini nggak boleh ya. Harus nggak boleh gini aja ya. Terus ya terus. Nah ini nimbang juga. Jadi Bapak jangan menganggap bahwa kami Tikor Raskin Kota Bandung tidak ke lapangan gitu ya Pak ya. Ini kita cek juga.
lanjut, cepat. Nah, ini yang paling penting. Ya, nah ini waktu itu kami monitoring ke titik bagi di Kelurahan Ancol, Pak. Ya, ini di Kelurahan Ancol, Pak Lurahnya, ini Ketua Pokja Rasin Kelurahannya. Di sini adalah penerima RT SPM. Kita cek apakah betul 15 kilo. Dilihat juga apakah betul bagus. Pak Tovan, ini kita bekerja juga ya, Pak ya. Ya, lanjut. Ini penyerahan. Lanjut, ya. Ini penerima. Nah, ini juga sama. Kami juga melakukan monef ke titik bagi, ya. Lanjut. Nah, ini watir kan Pak ya, Bu? Tinggal ya. Watir. Terus, nah ini lanjut. Nah, ini kemarin kami rapat untuk pertama kalinya rapat di Korasin Kota Bandung dengan TKSK. Kemarin kami undang dan alhamdulillah kami sudah bersilaturahmi dan teman-teman TKSK siap mensukseskan program Raskin di Kota Bandung ya. Ini kemarin rapat di kantor kami. Ya, lanjut publikasi ya. Nah, ini Pak, ini salah satu yang diapresiasi oleh pemerintah pusat kenapa kita dapat Raskin Award tingkat nasional. Karena kita YouTube, kita sosialisasi dan launching Raskin 2014 kita upload di YouTube. Bapak upami hayang ningali anu tahun kamari kumaha wae, coba di-upload di YouTube, Pak. Bapak tiasa ningali ya. Yang kedua, kita juga publikasinya di Tribun, PR. Kami juga sering diundang oleh media elektronik dari IMTV, Kompas TV, dan ada spanduk Rasin gratis di 121 kelurahan ya. Kalau ada kelurahan yang tidak mendapat spanduk gratis, lapor kepada saya Pak. Semua harus dapat ya, 121 kelurahan. Jadi dipasang di kantor kelurahannya ya. Lanjut. Nah, seperti ini Pak. Ini harus dipasang Pak. Lanjut. Nah, ini yang paling penting terakhir Pak, layanan pengaduan masyarakat ya. Karena ini adalah tahun terakhir untuk evaluasi Raskin, jadi saya agak harus lebih jelas kepada Bapak. Karena kalau tahun ini berjalan baik, insya Allah Rasin akan masih ada di tahun depan. Tapi kalau tahun ini tadi yang disampaikan tidak berjalan bagus, lancar, maka Raskin dihentikan. Jadi yang paling penting adalah merespon pengaduan masyarakat. Ya. Yang pertama adalah kita ada lapor, Pak. Banyak masyarakat, mungkin Pak Lurah, Ibu Lurah, Pak Camat, Ibu Camat, apakah tahu tidak bahwa banyak warga, ada beberapa warga yang melaporkan lewat lapor, ya. Lapor yaitu kerjasama pemerintah Kota Bandung dengan UKP 4, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan. Ada beberapa yang masuk lewat lapor dari masyarakat. Yang kedua, Twitter Dinas @dispertapa_BDG, ya. Ada juga yang masyarakat melaporkan lewat Twitter. Jadi Bapak Ibu silahkan laporkan kalau ada masalah @dispertapa_BDG. Ketiga, media cetak, Tribun, banyak juga warga yang mengeluhkan lewat Tribun. Keempat, SMS, dan kelima ada juga yang on air kita lewat El Sinta dan PRFM. Tidak sedikit saya ditelepon oleh PRFM dan El Sinta tentang Raskin dan langsung berhadapan dengan warga gitu ya. Talk show langsung live gitu maksudnya. Nah, ini kita ada punya tim URC ya, Unit Reaksi Cepat Raskin yang sudah saya sampaikan. Nah itu, nah ini Pak, contoh lapor Pak, sebentar ya Pak ya, mohon maaf. Ini Pak, kalau kita belum respon, ini Pak Wali Kota langsung, Kepala Dinas yang paling dimonitor oleh Pak Wali Kota adalah yang pengaduan masyarakat lewat lapor. Karena ketahuan, kalau ininya merah Pak, berarti SKPD yang bersangkutan belum merespon pengaduan. Ini merah Pak warnanya. Ya Pak ya. Kalau kuning, kami sudah merespon tapi belum clear, belum menjawab. Nah seperti ini. Laporan sudah kami terima dan sudah didisposisikan kepada bidang yang terkait untuk ditindaklanjuti. Nah kalau kita menjawab ini berubah jadi kuning Pak. Berarti sudah diproses tetapi belum selesai. Kalau sudah dijawab, nih di bawah ya Pak ya. Nah ini berubah jadi biru. Itulah Pak Wali Kota kalau Rapim itu melihat yang merah berapa tuh, yang belum direspon itu
rapotnya kepala dinas itu. Kalau merahnya banyak, alamat kepala dinasnya diganti. Ganti Pak. Saya juga nggak tahu nih, saya belum apakah termasuk yang mau diganti tahun ini enggak ya. Nah, ini ya, ini melalui SMS Pak, ya yang tadi saya sampaikan. Ada yang melalui SMS. Nah ini jawab, ini jawab. Nah ini yang diminta oleh BPK kemarin Pak. Kami dibidik mengenai pengaduan ini. Bagaimana kita merespon layanan pengaduan dari masyarakat, ya. Ini kita tampilkan juga. Lanjut, ya. Nah ini lanjut. Nah ini yang kecamatan langsung ke itu aja, ke struktur. Nah ini Pak, mohon Pak, karena ini adalah rekomendasi dari BPK RI. Kalau tidak saya jelaskan nanti temuan buat saya. Tikoraskin kecamatan selama ini belum ada, betul enggak? Nah tahun ini siap dibentuk enggak? Harus, nanti jadi temuan BPK pas kecamatan Nukenang kayak. Nah, punten Pak, ternyata ketua Tikor Raskin kecamatan itu bukan camat, tetapi sekcam. Kalau Pedum Raskin, camat adalah penanggung jawab. Nah, Bapak kalau perlu ini nanti ada di Pedum Pak, ya, tidak perlu disampaikan sekarang lah, dijelaskan. Ini, yang jelas ini aja tuh bidangnya ada 5. Bapak isi nanti. Di guidance oleh teman-teman TKSK nanti, ya. Lanjut. Nah ini tugasnya Pak, karena sudah tugas saya harus menyampaikan. Kalau tidak dilapor, tidak disampaikan, nanti saya temuan jadi oleh Tikoraskin Kota Bandung. Yang pertama adalah merencanakan, ya. Kedua adalah melaksanakan. Ketiga adalah mengendalikan. Keempat sosialisasi. Kelima monitoring dan evaluasi. Dan terakhir melaporkan hasilnya kepada tim koordinasi Raskin Kota. Nah inilah tugas dari tim Raskin atau Tikoraskin kecamatan. Sudah tidak ada alasan apapun sekarang karena sudah rekomendasi RI, seluruh kecamatan wajib membentuk Tikoraskin kecamatan. Ya, lanjut. Ini fungsinya jelas lah ya, perencanaan Raskin di kecamatan di masing-masing kelurahannya. Lanjut Pak, terakhir. Nah ini yang masing kelurahan. Apakah Bapak sudah membuat seperti ini? Belum? Sudah. Belum ya? Belum pasti. Nah sekarang harus buat Pak. Ini adalah untuk di kelurahan. Nanti kalau Bapak ingin tahu, mangga nanti dipinjam lah ininya ya. Jadi di sini juga sama. Pelaksana distribusi Raskin ini adalah yang ditunjuk oleh Pak Lurah sekarang, yang ketua Pokja Raskin. Kan sekarang ketua Pokja Raskinnya bukan Pak Lurah kan, tetapi makhluk Tuhan jelasnya, bukan makhluk gaib ya. Makhluk, jadi maksudnya bukan PNS, persyaratannya bukan PNS dan ditunjuk oleh lurah berdasarkan SP surat perintah lurah. Nah ini ketuanya bebas siapa yang ditunjuk oleh Ibu Bapak Lurah yang menjadi ketua, juga sekretarisnya. Ini bidang-bidangnya. Yang jelas ini tidak boleh PNS, ya harus masyarakat. Mangga badai sahaoget terlangkung Pak Lurah, Ibu Lurah. Jadi ini kewenangan untuk ketua di kelurahan ini adalah lurah yang punya kewenangan untuk menunjuk, ya. Tapi bukan PNS, gitu. Itu. Oke, lanjut. Nah, tugasnya apa? Ketua Pokja Raskin kelurahan itu? Yang pertama adalah memeriksa. Yang kedua adalah menerima dan menyerahkan beras. Yang ketiga menerima uang pembayaran. Nah ini mah nggak jadilah, kita mah gratis ya. Ini mah yang Pedum Raskin. Terakhir adalah menyelesaikan administrasi. Nah yang tadi saya sampaikan Pak, administrasinya jangan keluar dari pagu atuh ya. Nggak boleh. Kalau kelurahan A RTS-nya 200, laporan ke kecamatan, Tikoraskin kecamatan sareng Tikoraskin kotanya harus 200, jangan ditambahan jadi 400 Pak. Ya Pak ya. Ini mohon saya harus lebih jelas kepada Bapak karena mohon maaf ini ada rekomendasi dari BPK Polisi yang perlu dijelaskan kepada Ibu dan Bapak. Saya mohon waktu gitu ya, karena biasanya saya nggak terlalu lama, tapi ini karena ada temuan dari BPK yang perlu kami sampaikan kepada Ibu Bapak, jadi saya mohon izin ini tolong, ini adalah yang paling penting yang perlu dilakukan oleh teman-teman di kecamatan dan di kelurahan. Selesai ya? Nah ini sama fungsinya sudah. Ya, nah inilah alhamdulillah kita punya pimpinan yang mendukung
masyarakat miskin sehingga Raskin di Kota Bandung tetap gratis ya. Nah itu saja mungkin Ibu dan Bapak hal-hal yang perlu kami sampaikan kepada Ibu dan Bapak semua. Saya mohon maaf apabila penyampaiannya cukup panjang karena ada beberapa rekomendasi dari BPK RI yang perlu dilaporkan kepada Ibu dan Bapak, dan yang paling penting perlu ditindaklanjuti oleh Ibu dan Bapak ya. Untuk waktu selanjutnya kami persilahkan Pak Kasubdivre Bulog Regional Bandung, Divisi Regional Bandung untuk mungkin ada tambahan-tambahan Pak Tovan, sekaligus perkenalan. Mungkin ini Pak Tovan ini baru berapa bulan ya Pak? Jalan 3 bulan menggantikan Pak Wiwin. Jadi beliau adalah Kasubdivre Bulog Divisi Regional Bandung. Bapak Tovan, untuk selanjutnya kami persilahkan Pak, mangga untuk menambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Eli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampu Rasen Bang. Mohon maaf Bapak, saya perkenalkan, nama saya Tovan Akib. Kami per 1 November 2014 ditugaskan di Subdivre Bandung. Mungkin untuk pemaparan kami menggunakan bahasa Indonesia Bapak Ibu, karena kami sendiri aslinya dari Sulawesi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau bahasa Sunda kami masih belajar sekarang ini. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Eli sebagai Ketua Tikor Raskin Kota Bandung dan Kepala Dinas Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan Kota Bandung. Kemudian yang kami hormati Bapak Sekretaris Dinas Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan Kota Bandung, Bapak. Kemudian Pak Kepala Bidang Ketahanan Pangan Kota Bandung yang kami hormatin tim Tikor Kecamatan seluruh Kota Bandung, kemudian yang kami hormatin tim Tikor Kelurahan atau yang mewakili, kemudian tim TKSK, tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan ya yang hadir pada saat ini, dan para Bapak Ibu undangan lainnya. Mungkin dalam pemaparan kami sudah sangat cuman menambahkan saja dari apa yang disampaikan Bu Ketua Tikor tadi, bahwa apa yang disampaikan memang sangat lengkap. Kemudian hasil dari BPK juga dijabarkan, karena memang itu adalah hasil audit kinerja tim BPK RI yang langsung khusus datang untuk menilai kinerja Raskin di masing-masing wilayah. Kebetulan untuk di wilayah Jawa Barat itu, khususnya di Subdivre Bandung, itu ada 2 wilayah Pak yang menjadi sampling, yaitu Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Kemudian hasilnya tadi ada 12 rekomendasi yang harus dilaksanakan, terutama terkait kualitas maupun kuantitas. Lanjut. Ya, mungkin sekedar flashback aja latar belakang program Raskin. Lanjut. Jadi pengertian umum seperti yang di atas ada, itulah mengurangi beban pengeluaran masyarakat berpendapatan rendah yang biasa kita sebut juga RTS, rumah tangga sasaran, dalam mengakses pangan sebagai kebutuhan dasar. Kemudian tujuannya itu agar masyarakat berpendapatan rendah dapat membeli dengan harga yang murah, terjangkau. Kemudian Raskin itu sendiri adalah bagian dari program sosial yang dicanangkan oleh pemerintah. Program Raskin sebenarnya itu sudah dilaksanakan dari tahun 1998. Program itu pertama kali diluncurkan dalam menghadapi krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 yang berdampak ke tahun 1998. Dulu namanya Raskin itu adalah OPK, Operasi Pasar Khusus. Kemudian di tahun 2002
diganti namanya menjadi Raskin, beras untuk keluarga miskin. Kenapa diganti namanya? Adalah untuk biar benar-benar targeted kepada benar-benar tepat sasaran. Karena waktu OPK, operasi pasar khusus, ada beberapa yang tidak berhak masyarakat itu ingin juga mendapat karena harganya murah. Kemudian pemerintah mengganti namanya menjadi Raskin dengan harapan ada sindiran atau apa ya namanya, menyindir yang orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang mampu itu untuk tidak mendapat atau meminta bagian dari Raskin itu sendiri. Jadi mungkin itu sejarah singkatnya. Kemudian kalau dilihat dari manfaat program Raskin, pertama tadi itu untuk mengurangi beban RTS dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya, yaitu beras. Kemudian salah satu program perlindungan sosial. Kemudian kalau dilihat dari datanya, ini data dari TNP 2K yang diolah BPS dari Susenas, itu 65% masyarakat kita mengkonsumsi beras untuk kebutuhan pangan pokoknya. Kemudian manfaat lain program Raskin yaitu untuk mendapat masyarakat RTS tadi dapat mencukupi pangan dan nutrisinya, dalam hal ini karbohidratnya. Kemudian kita tahu RTS itu kan sangat mohon maaf, tidak mampu dalam hal membeli harga beras di pasaran umum, makanya oleh pemerintah memberikan bantuan subsidi dalam bentuk Raskin dengan harga Rp1.600 per kilogram. Lanjut. Nah, ini multi player effect dari program Raskin. Pertama, membantu kebutuhan masyarakat miskin tadi. Yang kedua, yang tidak kalah penting, ini pengendalian inflasi mungkin. Kenapa kami mengatakan ikut andil dalam mengendalikan inflasi? Karena kita ketahui bersama bahwa dalam penentuan inflasi itu ke harga, terutama harga beras itu sangat berpengaruh, signifikan berpengaruh cukup besar terhadap terjadinya inflasi. Selain beras itu ada BBM, dua komoditi itu yang sangat berpengaruh terhadap kenaikan harga. Kenapa juga beras harus dijaga ya, karena kalau tidak dijaga makin banyak orang yang akan kesulitan memenuhi beras, memenuhi kebutuhan pangan pokoknya. Yang pertama. Yang kedua, juga untuk menjaga pencanangan dari visi presiden kita, Bu, kedaulatan pangan atau kemandirian pangan. Kalau kita tidak karena Raskin itu sendiri diperoleh dari hasil produksi dalam negeri. Kenapa kemarin impor? Karena produksi dalam negeri kita sendiri itu belum mencukupi. Mungkin itu dasar kenapa impor kemarin. Kemudian dengan pergantian pemerintahan, Pak Presiden Jokowi mencanangkan akan swasembada pangan dalam periode 3 tahun ke depan. Nah, salah satu untuk mendukung program beliau adalah yaitu tadi membeli atau menyerap hasil produksi petani dalam negeri. Hasil produksi petani dalam negeri oleh Bulog dibeli dan diserap sesuai Impres, Bu, Impres Kebijakan Perberasan nomor 3 tahun 2012, di mana di situ diatur tentang harga beras dan kondisi kualitasnya. Terkait tadi temuan BPK ya, Bu ya. Jadi kalau Bulog tidak beli atau pemerintah tidak menugaskan Bulog untuk membeli, maka harga beras atau harga gabah padi di tingkat produsen atau petani itu akan bisa jatuh pada saat musim panen raya utamanya. Kalau di Kota Bandung mungkin harga jatuh mungkin jarang terdengar. Kenapa? Karena di Kota Bandung lahan padinya
uh, meskipun ada, tapi kecil dibanding daerah-daerah lain. Itu yang pertama. Yang kedua, lahan padi atau areal sawah yang ada di Kota Bandung juga umumnya ditanamin oleh petani-petani Kota Bandung untuk varietas yang bagus, yang masuk ke pasar dalam kondisi kualitas premium atau super. Jadi umumnya harganya pasti itu di atas harga HPP, tidak akan pernah ketemu harga di bawah HPP atau harga jatuh yang biasa kita sebut. Nah itu tugas Bulog. Apabila ada harga jatuh, turunlah Bulog untuk membeli dan menyerap hasil panen produksi petani tersebut. Hasil panen produksi petani kami simpan dan kami rawat di dalam gudang Bulog. Kemudian selanjutnya hasil pembelian pengadaan tersebut disalurkan kembali ke masyarakat Indonesia, terutama ke RTS rumah tangga sasaran dalam bentuk program Raskin. Jadi ada kaitan yang sangat erat antara harga di tingkat produsen dan stabilisasi harga di tingkat konsumen, terutama di rumah tangga sasaran. Jadi kenapa sangat penting dalam pengendalian inflasi? Karena data yang kami atau Raskin yang diberikan oleh pemerintah itu secara nasional itu sebanyak 15,53 juta RTS. 15,53 juta RTS. Kemudian untuk Kota Bandung itu sebanyak 62.255 RTS atau setara dengan 11.205 ton beras sebulannya. Coba bayangkan kalau sebanyak 11.205 ton tidak diberikan kepada masyarakat miskin, otomatis masyarakat miskin itu akan membeli ke pasar. Artinya ada permintaan tambahan di pasar untuk beras sebanyak 11.200 ton tadi. Otomatis kalau kita belajar di pasar atau hukum ekonomi, di pasar biasanya kan kalau banyak pembeli kemudian barang yang tersedia terbatas atau berkurang, harga biasanya naik melonjak. Nah dengan adanya Raskin kita harapkan sebanyak, kalau kita ambil contoh Kota Bandung tadi 11.000 ton setiap bulan, otomatis masyarakat tidak perlu membeli lagi ke pasar, tapi sudah tersedia. Otomatis harga juga di pasar akan relatif stabil. Itu dari segi Raskinnya. Kemudian dari segi Bulognya sendiri, dari segi pemerintah, selain tadi pembelian beras itu untuk penyaluran Raskin tiap bulan, juga Bulog ditugaskan oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen, terutama pada saat musim paceklik. Sebenarnya kita ketahui bersama bahwa panen atau produksi padi itu kan sangat terbatas ya Bu ya, tidak setiap bulan bisa diproduksi, melainkan 3 bulan atau 4 bulan, 3 bulan sekali baru bisa menghasilkan. Itu juga kalau tidak ada gangguan. Artinya selama 3 bulan itu produksi atau beras, ketersediaan beras baru bisa ada. Nah, kenapa Bulog harus menyerap sebanyak-banyaknya terutama pada saat musim panen? Karena itu tadi, kembali lagi, produksi padi kita tidak setiap waktu ada. Padahal manusia, orang-orang kita itu harus makan setiap hari, otomatis kan harus ada persediaan. Kemudian terkait kembali lagi di produksi, meskipun tiap 3 bulan ada panen, tapi kan pada saat petani nanam itu kan biasanya padi-padi palawija, untuk kesuburan tanah dan memutus rantai hama atau serangan wereng. Itu di lain sisi, tanaman padi juga sangat tergantung dengan kondisi cuaca. Kalau pada saat tidak ada musim hujan atau air tidak tersedia, kan orang petani nggak bisa nanam. Jadi kenapa Bulog harus
nyerap sebanyak-banyaknya. Itu tadi kembali lagi bahwa produksi kita sangat tergantung pada kondisi alam yang terjadi. Untuk tahun 2014 dan 2015 kemarin, 2014 kita ambil contoh, Raskin di wilayah Kota Bandung itu dimajukan, Bu, penyalurannya sesuai keputusan Menko Kesra. Untuk alokasi November Desember dimajukan di bulan Februari Maret. Kenapa? Karena pada saat itu terjadi bencana alam, mengantisipasi terjadi lonjakan harga, Raskin disalurkan, dipercepat. Dengan adanya penyaluran percepatan tersebut, maka bulan November Desember itu terjadi kekosongan penyaluran. Kita berharap pada saat bulan November Desember itu ada Raskin tambahan seperti tahun 2013 sebelumnya, namun dari pemerintah tidak ada, diganti dengan OPK CBP. Seandainya mungkin kalau di Kota Bandung, karena Kota Bandung mungkin aksesnya kota ya, jadi akses akses atau pasar beras itu bisa langsung masuk ke sini. Tapi daerah-daerah lain yang tidak mempunyai akses atau ketertarikan pasar, itu harga khususnya harga beras di wilayah-wilayah lain meningkat sangat tajam. Di Bandung alhamdulillah suplai berasnya sangat mencukupi. Kemudian stok beras Bulog juga sangat mencukupi. Daerah-daerah lain di sekitar Kota Bandung, yaitu Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, kemudian Kabupaten Sumedang, kebetulan untuk alokasi Raskin November Desembernya itu belum disalurkan. Jadi karena belum disalurkan, mereka tidak akan menyerbu beras di Bandung, Bu, Kota Bandung. Kalau mereka menyerbu ke Kota Bandung, artinya harga di Kota Bandung, kalau tim TPID itu pasti akan melonjak tinggi harga beras di Kota Bandung. Kemarin kunjungan di awal tahun Pak Gubernur berkunjung ke pasar-pasar, terutama di Pasar Kosambi, itu alhamdulillah harga di beras di kualitas mediumnya itu stabil. Yang agak naik tapi stabil ya, itu di harga beras premium. Nah, pada saat itu juga Pak Gubernur minta kami untuk melaksanakan operasi pasar, dan kami laksanakan. Alhamdulillah dengan melaksanakan operasi pasar itu harga sampai saat ini masih stabil. Diharapkan dengan adanya launching Raskin nanti, penyaluran Raskin normal, harga berangsur-angsur bisa turun menjadi rendah. Kita harapkan menjadi deflasi. Dengan adanya deflasi, pemerintah juga tidak akan pusing-pusing untuk mengendalikan harga. Itu dari sisi pengendalian inflasi. Kemudian lanjut. Nah, ini tadi kembali yang saya sampaikan, bahwa untuk mendukung program kerja pencanangan program kerja dari Pak Presiden, itu salah satunya pembelian gabah dan beras yang dihasilkan oleh petani. Nah, kalau pemerintah atau dalam hal ini Bulog tidak ditugaskan pemerintah untuk membeli gabah produksi petani, maka petani juga tidak akan tertarik lagi untuk menanam atau bercocok tanam padi, karena tidak ada pangsa pasarnya, tidak ada yang membeli, tidak ada kepastian harganya. Dengan tidak adanya kepastian pembeli, kepastian pasar, kepastian harga, otomatis para petani tidak akan tertarik untuk bercocok tanam. Dengan tidak tertarik bercocok tanam padi, otomatis bagaimana kita mau menghasilkan swasembada pangan atau kemandirian pangan kalau tidak ada jaminan harga dan pasar dari pemerintah. Nah, itulah mungkin alur keterkaitan antara pembelian beras atau gabah oleh Bulog yang ditugaskan oleh pemerintah dan tujuan untuk meningkatkan produksi, dalam hal ini swasembada pangan untuk 3 tahun ke depan. Lanjut.
Nah, untuk program Raskin tahun 2015 seperti yang disampaikan yang disuratkan oleh Menko Kesra tahun 2014 Bu ya, waktu itu masih Menko Kesra, bahwa Pagu Raskin tahun 2015 itu sama dengan tahun 2014. Pagunya sama, kemudian untuk Kota Bandung juga sama, cuman mungkin untuk antar kelurahannya atau kecamatan yang berbeda Bu. Jadi dari segi jumlah penerima sama, dari segi jumlah ya, tapi dari segi penerima orangnya, orang per orangnya mungkin berbeda, karena bisa saja di antara kecamatan atau kelurahan itu berkurang, tapi kelurahan atau kecamatan lain akan bertambah. Jadi plus minus saja. Saya kurang tahu datanya karena kami tidak punya wewenang untuk membuka data tersebut. Kemudian harganya juga Rp1.600 per kilogram di titik distribusi. Yang diterima oleh masyarakat itu per bulannya adalah 15 kg. Kemudian seperti yang disampaikan tadi Bu Eli, bahwa Raskin yang disampaikan oleh Bu Menko, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, itu Raskin kemungkinan sampai tahun 2015 ini aja, karena Raskin akan dievaluasi. Apabila hasil evaluasi memberi hal positif, maka Raskin di 2016 akan tetap berlanjut. Tapi kalau tidak, akan diberhentikan di 2015. Apa-apa yang perlu diperhatikan atau dievaluasi, terutama terkait dari keluhan-keluhan masyarakat, terutama RTS, dan temuan-temuan dari pihak auditor, dalam hal ini BPK dan KPK. Khusus di Bulog adalah terkait kualitas, seperti yang disampaikan Bu Eli tadi, pemaparan di awal. Kemudian kuantitas. Di kualitas kami di awal tadi sudah membuat MOU dengan Ibu, bahwa Bulog siap bersedia mengganti dalam 2 kali 24 jam apabila kualitas beras tidak sesuai. Yang pertama. Yang kedua, Bulog juga bersedia mengganti 2 kali 24 jam apabila timbangannya tidak sesuai. Dalam hal ini timbangannya itu 15 kg. Untuk untuk lebih tepatnya, mungkin seperti tadi yang disampaikan, kami Bu Eli, kami mungkin sama-sama tim Tikor Bu ya, akan dengan senang hati dan mengundang mungkin Bu, tim Tikor, tim kecamatan, TKSK, silahkan ke gudang kami pada saat akan disalurkan beras Raskin tersebut, dengan mengecek kualitas, mengecek timbangan. Kemudian tidak itu saja, kami memerintahkan teman-teman aparat kami di gudang itu meyakini, menimbang, memeriksa kualitas dengan benar-benar sesuai standar. Setelah itu baru dikeluarkan, termasuk satker kami Bu Teti, itu kami perintahkan semuanya untuk melaksanakan apa yang jadi temuan BPK ataupun KPK, terutama untuk perbaikan kualitas maupun perbaikan kuantiti timbangannya. Apa yang disampaikan Bu Menko, Bu Puan Maharani, itu adalah cambuk bagi Bulog untuk memperbaiki pelayanan Bulog terhadap masyarakat, dalam ini RTS. Karena kalau tidak akan memperbaiki, tidak akan ada perubahan gitu. Jadi kami siap sedia Bu, kapan saja kalau mau diperiksa, mau datang ke gudang, mau datang cek kualitas, insya Allah kami akan ini. Pintu gudang kami terbuka lebar, hubungin kami langsung, saya sebagai Kasub atau teman-teman di gudang atau teman-teman satker kami Bu Teti, silahkan. Kami akan segera mengganti apabila tidak sesuai Raskin yang diberikan kepada Tikor Kota Bandung. Nah, ini pagu Raskin yang telah di breakdown dari Menko Kesra. Mungkin lanjut aja. Intinya Bulog saat ini siap berubah, siap menghadapi challenge dari Bu Menko. Apa yang disampaikan Bu Ketua tadi, kami Bulog siap
melaksanakan perubahan-perubahan itu. Semoga dengan adanya pemeriksaan atau pengawasan baik dari Tikor Kota Bandung, Tikor Kecamatan, kemudian TKSK itu akan bisa merubah hal-hal yang dulunya negatif menjadi positif untuk kedepannya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Untuk lebih jelasnya mungkin kalau ada yang ini kita bisa diskusi nanti. Kemudian pada kesempatan ini kami juga mengucapkan selamat Bu kepada Bu Eli Tikor Bandung, Tikor Raskin Bandung atas penghargaan yang diberikan oleh pemerintah. Jadi kalau saya melihatnya ada 2 Menko yang memberikan penghargaan kepada Kota Bandung untuk kegiatan Raskin. Pertama, Menko Kesra di zaman Pak Agung Laksono tahun 2014 itu Kota Bandung menjadi kota terbaik dalam pelaksanaan Raskin. Kemudian Menko Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bu Puan Maharani memberikan juga penghargaan sebagai Raskin, pelaksana Raskin terbaik di wilayah Provinsi Jawa Barat. Mungkin itu yang kami dapat sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Tovan, Kepala Subdivre Bulog Divisi Regional Bandung, yang telah menjelaskan kepada kita ya Pak ya Bu, kenapa Raskin ini sebetulnya sangat kuat dengan inflasi di daerah kabupaten kota sebetulnya ya. Tadi 1 poin, kalau Raskin hilang, program Raskin hilang tahun depan, berarti pasar di Kota Bandung harus menyediakan setiap bulannya kurang lebih 11.000 ton ya. 11.000 ton harus menyiapkan untuk para RTS yang biasanya mendapat Raskin. Nanti kalau programnya dihilangkan, berarti pasar di Kota Bandung harus menyediakan tambahan 11.000 ton yang biasanya diberikan lewat Raskin. Nah ini memang nanti pemerintah pusat harus berhati-hati untuk memutuskan apakah program Raskin ini berlanjut atau tidak, karena banyak poin-poin yang perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat apabila program Raskin ini dihapuskan gitu ya. Nah yang paling penting poin dari Pak Tovan yang pertama adalah alhamdulillah Bulog siap 2x24 jam mengganti kualitas maupun kuantitas yang tidak atau kurang layak dan kuantitasnya yang kurang. Yang kedua, Tikor Rasin Kecamatan dan Tikor Rasin Kelurahan diizinkan untuk memonitor gudang Bulog yang ada di Gede Bage. Ya, ini suatu hal yang sangat baik. Ibu dan Bapak silahkan datang ke gudang Bulog. Pak Tovan selaku Kepala Bulog sudah menyediakan welcome lah gitu ya, mangga diperiksa, ditingali baik jumlahnya maupun kualitasnya ya. Ini sangat luar biasa, kami haturkan terima kasih Pak Tovan atas nama pemerintah Kota Bandung. Dan untuk waktu karena memang sudah cukup siang, kami mungkin akan sebelum kami memperkenalkan teman-teman TKSK sebentar saja supaya teman-teman kecamatan tahu, teman-teman kelurahan terutama, apakah ada dialog kita buka satu sesi aja Pak? Barangkali ada yang mau ditanyakan ya, satu sesi aja, jangan gitu Pak. Ada yang angkat soalnya ada yang mau nanya ya, nggak apa-apa, boleh. Hanya satu sesi aja, 3 penanya. Kalau cuma 1 mangga. Silakan Pak. Yang pakai baju coklat, mangga Pak. Singkat, padat, dan dari mana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Bapak Ibu, nama saya Sukarman dari Pogja Raskin Kelurahan Neglasari, Kecamatan Cibenying Kaler. Saya mau ucapkan terima kasih Bu dengan aspirasinya, dengan khususnya dari pemerintah kota telah memberikan suatu timbangan. Alhamdulillah bahwa
timbangan kemarin sudah saya pakai yang perdana, bahwa dengan kedatangan Raskin yang ke-13 itu saya, khususnya Raskin, saya sangat kecewa sekali Bu sebagai petugas lapangan. Kekecewaan saya adalah dengan saya tes timbangan, ternyata kuantitas beras itu amat sangat berkurang. Itu saya sudah melakukan mekanisme apa yang tadi disebutkan oleh Ibu yang berkaitan dengan ini. Saya sudah mendatangkan khususnya orang dari Dolok, Pak Andri dan Bu Teti. Dan itu setelah saya catat bahwa saya menerima beras sekitar 6 ton, itu kalau rata-rata berkurang 1,5 kilogram, bahkan ada yang 2,5 kilogram, berapa besar beras yang hilang di situ. Itu catatannya sudah saya kasihkan Ibu Teti dan Pak Andri, khususnya dari Bulog. Berkaitan dengan itu Bu, ini kan masalahnya bukan sepele. Karena kami yang bertugas di lapangan ini juga jangan sampai nanti kena getahnya, karena masyarakat menuntut pada kami dan kami bekerja dengan ikhlas tanpa ada imbalan apapun, hibah-hibah yang melekat pada diri kami, khususnya dari pengelola Raskin di luar pegawai kelurahan itu tidak ada hibahnya Bu sampai sekarang. Itu ya, itu saya mohon Pak, karena tadi tidak jelaskan, Bapak hanya gembar-gemborin masalahnya diganti 24 jam, tapi mekanismenya bagaimana gitu. Apakah beras yang ditimbang kurang itu diganti, atau yang 15 kilo itu kurang itu dikembalikan semua? Itu tidak ada penjelasan dari situ, karena merepotkan bagi kami. Kalau lama-lama saya tahan beras di kelurahan itu juga kami salah, karena harus tepat 6T tadi. Yang saya lakukan bahwa tepat 6T itu bahwa tidak tepat takaran yang ada di lapangan. Boleh dicek, saya sudah memanggil orang Doloknya, Ibu Teti hadir dan Ibu Andri hadir. Dan jawaban yang tidak mengena pada hari saya adalah bahwa setiap karung harus 15 kilo. Nah, bagaimana kalau yang tidak 15 kilo? Mekanismenya mengembalikan itu, apakah beras yang tidak 15 kilo itu dikembalikan atau kekurangannya yang ditambah? Itu kan tadi nggak dijelaskan ya Bu ya. Nah itu Pak pertanyaan saya. Yang kedua, saya terima kasih Pak masalah Ibu dan masalah timbangan. Mohon maaf Bu bahwa saya telah terima bahwa timbangan di kami itu tidak ada manual booknya. Manual book dari timbangan tidak ada Bu. Saya telepon ke Pak Dodi bahwa disyaratkan untuk memotokopi dari kelurahan lain. Nah pertanyaan saya, apa ada nggak itu manual booknya? Kalau ada saya mohon dikasihkan, karena saya harus menentukan berapa kapasitas muatan timbangan yang ada. Jangan sampai nanti kapasitasnya hanya 100, 200 kilo, karena saya harus perlu pelajari. Saya rasa itu Bu, saya mohon maaf apabila ada ini. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi. Tapi sebelum ini Bu, kami kemarin mengembalikan beras yang saya timbang sekira-kira 300 karung ke Bulog. Jadi itu Bu. Terima kasih Bu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukarma dari Kelurahan Neglasari. Yang lain ada? Yang lain ada yang mau ditanyakan? Ya, ayo 2 lagi aja ya Pak ya, karena waktu sudah cukup siang. 2 lagi aja, silakan Pak. Bapak Topan dari Bulog dan Ibu Eli dari Dinas Ketahanan Pangan. Saya El Hakim
dari Kelurahan Sukamaju, Cibenying Kidul. Kami tidak menyangkut masalah teknis, masalah teoritis tadi yang dipaparkan. Tapi ada satu hal yang perlu kita pikirkan dan menjadi pemikiran serius dari Bulog. Mohon kerjasama kemitraan Bulog dengan bagian transportasi ke kelurahan lebih selektif. Kami pernah mengalami sopir truk yang mengantarkan beras ke tempat kami ke Kelurahan Sukamaju itu dalam kondisi mabuk. Jadi itu sangat membuat unsur kelurahan tidak nyaman dengan bahasa kotor dan tindakan-tindakan yang kasar. Mohon itu jadi perhatian Bulog. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hakim. Silakan satu lagi Pak, mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Johara dari Pokja, Kelurahan Warung Muncang, Kecamatan Bandung Kulon. Pada intinya Bu, tadi seperti yang pertama sudah disampaikan bahwa masalah kualitas maupun kuantitas saya percayakan ke Bulog. Karena pada ini kalau kita memeriksa kualitas susah sekali kalau di lapangan. Kemudian masalah penggantian itu dimohon ada penggantian penambahan. Jadi kalau misalnya disimpan seperti tadi disampaikan itu sangat riskan sekali. Kemudian masyarakat juga akan bertanya. Sebentar Pak, teman-teman, mohon maaf, jangan terlalu berisik ya Pak, Bu. Mohon maaf sekali. Sebentar, kita nggak akan lama lagi Pak. Ya silakan Pak, teruskan Pak. Pada intinya seperti yang pertama tadi, jadi masalah kualitas saya percayakan penuh ke Bulog. Jadi kalau memang itu jelek jangan dikirimkan karena bermasalah. Ternyangkut masalah pengangkutan, nanti kita harus bayar lagi angkutan. Nah itu kan semakin lama pendistribusiannya. Kemudian masalah kuantitas itu kita sudah disediakan timbangan walaupun kami belum memakainya karena mungkin pendistribusiannya ke Bandung Kulon baru ya terakhir ini. Nah kemudian sekali lagi masalah kekurangan itu kami udah membuat satu format ada kumulatif karena tidak terbayangkan seperti disampaikan tadi ada 300 karung yang dikembalikan. Nah itu kan pasti pakai angkutan harus dibayar juga. Nah itu akan membebani. Tapi kami mohon tetap diberikan, tapi setiap karungnya dijumlahkan dari setiap kelurahan berapa puluh kilo atau berapa ratus kilo kekurangannya itu tolong diganti. Jadi ditambah gitu. Tetap yang sudah dikirimkan tetap kami bagikan. Nah kemudian ada pesanan dari pokja-pokja yang lain. Sementara katanya BOP untuk para RP ada, bagaimana untuk pokja, ketua pokja dan sekretarisnya. Nah itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mohon maaf, cukup 3 saja ya Pak ya, Bu, karena waktu sudah cukup siang. Ini mewakili. Nanti kalau Ibu Bapak ada yang mau bertanya, silahkan nanti setelah acara selesai ya Pak ya. Ibu Bapak, halo. Itu yang di belakang, jangan recet. Dodot. Yang di belakang, punten Pak. Sebentar ya, ini karena ada teman-teman yang memang membutuhkan jawaban. Yang pertama adalah Pak Sukarna dari Kelurahan Neglasari. Ini nanti Pak Taufan harus menjelaskan bagaimana mekanisme seandainya apa yang dialami oleh Kelurahan Neglasari sama ya gitu kan. Sekarang timbangan Bapak sudah punya, dicek ternyata kurang. Nah ini mekanismenya bagaimana, apakah yang timbangan berasnya yang karung berasnya yang kurang diambil lagi atau hanya kekurangannya aja. Nanti mekanismenya Pak Taufan tolong dijawab segera mungkin Pak. Ini untuk manual book yang timbangan beras itu 150 kilo Pak ya, 150 kilo kapasitasnya ya untuk timbangan beras. Pak Hakim juga sama, ini ranahnya Pak Kabulog, ini Pak Taufan. Saya sangat kaget mendengar laporan dari Pak Hakim barusan bahwa ada supir truk yang mabuk gitu. Nah ini mohon
jadi catatan Pak Kabulok. Dan terakhir Pak Ade Suhara dari Kelurahan Warung Muncang juga sama Pak prinsipnya, kualitas dan kuantitas bagaimana mekanismenya. Dan terakhir mohon maaf mengenai Kuto Pokja dan sekretarisnya. Subsidi itu Pak, itu tidak boleh ada honor Pak. Dalam subsidi itu tidak boleh ada honor. Jadi yang boleh itu hanya biaya operasional. Ya, itu adalah yang Rp500 per kilo adalah untuk operasional pengangkutan dari titik distribusi ke titik bagi. Dilarang keras dalam subsidi itu ada honor, baik untuk ketua Pokja maupun untuk sekretarisnya. Jadi tidak boleh Pak, itu hanya untuk operasional. Jadi kami bukan tidak memikirkan, tetapi memang pos subsidi ini tidak boleh ada untuk honorarium. Ya, tujuan subsidi adalah agar warga masyarakat seperti BBM, mohon maaf Pak, subsidinya kepada Pertamina dengan harapan premium itu lebih murah, gitu ya. Nah sekarang sama, Raskin agar gratis, maka dikasihlah operasional dari pemerintah Kota Bandung kepada pengurus Pokja Kelurahan Sekota Bandung. Tetapi mohon maaf sekali, dalam aturan tidak boleh ada honor di dalam subsidi ini. Itu mungkin jawaban dari saya yang nomor 3 ya Pak ya. Nah sekarang kami mungkin singkat padat aja Pak Tovan menjawabnya, karena ini waktu sudah cukup siang. Mangga Pak. Terima kasih Bu Eli. Mungkin pertanyaan untuk dari Pak Sutarna dan Adi Suara Pak ya. Pak El Hadi dulu mungkin. Pak El mungkin kami baru dengar itu kaget juga Pak. Ada supir mabuk. Nanti kami akan tindak tegas pengangkut, akan kami lacak, ketahuan kok Pak nanti siapa ininya supirnya. Kan pengiriman Januari kemarin Pak ya. Ya nanti kami akan lacak untuk wilayah Bapak. Mudah-mudahan ke depan sudah tidak ada lagi kayak begitu, akan kami tindak tegas. Yang pertama, yang kedua untuk Pak Sutarna dan Pak Adi Suara terkait timbangan. Jadi mungkin agak-agak ini ada beberapa kemungkinan Pak. Ada beberapa kemungkinan. Kenapa? Tadi saya coba tanya ke Bu Eli, timbangan yang digunakan atau dibagikan ke teman-teman kelurahan jenisnya apa? Ternyata jenisnya digital. Yang kami gunakan di gudang-gudang saat ini adalah timbangan sentisimal atau biasa disebut timbangan kodok. Pada saat pengadaan kami di Bulog itu rata-rata mengambil timbangan 1 kali masuk Pak ya, ambil rata-rata Pak. Biasanya itu 3 sampai 5 karung Pak. Itu pada saat pengadaan, pada saat pengularan juga gitu Pak. Kita ambil nimbangnya itu rata-rata. Diambil rata-rata yang kalau 3 berarti harus 3 kali 15, sekitar 45 rata-ratanya. Kemudian kalau 5 berarti 5 karung ya Pak ya. 5 kali 15 berarti sekitar 75 rata-ratanya. Jadi kami ambil rata-rata. Kemudian pada saat dibawa, pada saat keluar dari gudang, di gudang dibawa ke desa, kan diangkut Pak, diangkut. Kemudian bukan desa, kelurahan. Di kelurahan tadi seperti yang disampaikan, mungkin ditimbang sana satu. Artinya 1 karung 1 karung. 1 karung 1 karung artinya sudah bisa akan mengalami selisih. Karena tadi pada saat pengularan kami mengambil timbang 3 atau timbang 5 Bu. Sedangkan pada saat penerimaan di kelurahan itu dilakukan timbangan 1-1. Nah, untuk cari jalan keluarnya mungkin kami ke depan itu teman-teman satker kami pada saat pengiriman beras itu bisa jadi juga mungkin bawa timbangan sekalian nanti Bu. Kami juga sekalian mengecek gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nggak tahu timbangannya juga kan harus juga ditera juga ya Bu ya. Kalau Bulog alhamdulillah Desember kemarin sudah ditera ulang, sudah dari badan meteorologi yang menera, jadi benar-benar ini
Tapi ke depan bukan itu, maksud saya bukan itu yang kami mau ke angkat atau mau ini. Bagaimana pihak kelurahan itu benar-benar menerima timbangan sesuai ketentuan 15 kg. Adapun tadi kenapa bisa terjadi selisih itu tadi mungkin penyebabnya adalah karena kami timbangnya per 5 kilo atau per 3 karung, per 5 karung atau 3 karung, sedangkan di desa, di kelurahan itu timbangannya 1 per 1. Nah itu kita mau cari jalan keluarnya bagaimana. Kami berharap bisa ada titik temu. Kalaupun ada kurang, seperti tadi yang kami sampaikan, mungkin bisa langsung dikembalikan. Jadi pada saat turun barang dites, kan kita tes timbang dulu Bu. Kalau kita ambil sampling aja lah, sekitar 10 karung, umpama di bawah enggak sampai 15 kilo, itu langsung balik, satu truk itu disuruh balik aja Pak, Ibu. Kemudian ongkos angkutnya enggak usah dibayar, biar ditanggung Bulog, karena Bulog yang kesalahan Bulog kalau memang kurang, dan itu menjadi tanggung jawab Bulog untuk kasih langsung balik aja semua Bu. Biar kami artinya gini, daripada nanti kita turunin, kan kita sampling tadi Bu, kita harapkan dengan adanya di sampling 10 atau 15 karung, kalau memang tidak sampai 15, udah kembali langsung kirim balik kembali satu truk itu. Jadi biar PR-nya Bulog atau Bulog ditambahin kerjaan lagi untuk memenuhi timbangan tadi. Kenapa kami khawatirnya gini Bu, mungkin di kota Bandung tidak terjadi, di tempat lain. Kami pernah tugas di Madiun di Ngawi, di sana diturunin, dites timbangan itu sama, sudah oke, ditandatanganin, dibuktikan dengan berita acara. Ternyata ada oknum Bapak Ibu sekalian, itu tidak langsung didistribusikan, tapi dikerjain dulu, dikerjain oleh oknum itu, diambilin sedikit-sedikit. Pada saat dibagikan ke RTS, mencuat, oh kok kurang gitu loh. Nah itu yang kita hindari, jangan sampai terjadi. Makanya kami tadi langsung tarik aja semua, kami bawakan timbangan sama-sama, pelaksana kami, pelaksana di kelurahan atau di desa, ketemu angkanya, oke. Itu terkait timbangan, terkait kualitas juga kami pihak Bulog seperti yang kami sampaikan tadi, kalau memang ada 1 atau 2 karung yang tidak ini, kembaliin semuanya biar kami ganti, jadi PR Bulog. Mungkin gitu Bapak, Ibu, Bu Eli, terima kasih. Ibu dan Bapak, ini yang paling penting ya Pak ya. Jadi sebentar Pak, untuk yang kuantitas tadi yang ditanyakan oleh Pak Sukarna ya, dari Kelurahan Neglasari ini, kalau menimpa Kelurahan Ibu dan Bapak, jadi kita timbang, misalnya sampling 10 karung atau 15 karung, begitu ketahuan banyak yang kurang, Pak Tovan barusan itu harus balik lagi semuanya ke Bulog, tidak perlu diganti, membayar lagi teman-teman di kelurahan untuk membayar sewa, dan Bulog akan mengganti dengan timbangan yang sesuai, gitu ya Pak ya. Nah ini Pak Tovan sudah menyampaikan demikian. Jadi mekanismenya, kekurangan itu yang ditimbang oleh Bapak ternyata kurang, itu semua satu truk kembali lagi ke Bulog dan akan diganti dengan timbangan yang sesuai. Itu yang pertama. Yang kedua, kualitas, apabila ada yang memang kurang bagus atau kurang layak diberikan kepada masyarakat, mohon maaf Pak Tovan, karena kami juga beli ya gitu ya. Jadi tidak boleh ada masyarakat Kota Bandung yang menerima beras raskin yang kurang layak gitu ya. Saya sama pemerintah Kota Bandung tadi sudah menyampaikan rekomendasi dari BPK bahwa harus ditolak. Teman-teman di kelurahan harus berani menolak kalau memang betul berasnya kurang layak. Tetapi mohon maaf nih, itu kelas medium Pak. Bapak jangan membandingkan kualitas raskin dengan kelas premium. Harganya yang 8.000 Pak. Bapak jangan membandingkan harga kualitas beras dengan yang harganya 9.000 atau 10.000, ya jelas lain Pak. Mohon maaf ini ya. Jadi harus membandingkannya dengan yang harga 8.000 kelas medium untuk yang kualitas rasin ini ya. Itu mungkin tambahan dari kami, dan karena waktu sudah cukup siang,
kita akhiri pertemuan sosialisasi program Raskin tahun 2016 di Kota Bandung ini, dan saya mohon mungkin tidak terlalu lama, tetapi teman-teman TKSK memohon ingin diperkenalkan lah, tidak ada, mohon maaf, mungkin teman-teman TKSK tidak perlu ada perkenalan masing-masing, tetapi hanya tampil mungkin ke depan biar pada tahu, begitu mungkin ya, atau cukup di tempat terus berdiri ya mungkin ya. Nah, mohon maaf sebentar ya, saya panggil Ibu Neni Nuraini Astana Anyar. Nah, ke belakang Bu, maaf Bu. Nah, ini ya Bu ya, teman-teman yang di Astana Anyar perlu tahu ya. Kedua, Ibu Eti Kurniasih, silakan Bu. Nah, ini yang di Kecamatan Andir ya. Ketiga, Tulus Randoyo. Ini oh Raharjo, aduh ini tulisannya mohon maaf, Sukasari nih Pak ya Bu. Keempat, Charlie Devianto, ini Babakan Ciparai ya. Yuyun Yulianingsih, nah ini Cibenying Kidul. Asep Sudrajat, Bojong Loa Kidul. Usep Tukirman, Coblong. Yoga Musadad, Mandala Jati. Nono Warno, Cibenying Kaler. Nah ya, Nono Suranto, oh sama nih, Nono Suranto, Kiara Condong. Nah ini Kiara Condong ya. Aep Sopian, Ujung Berung ya. Pak agak ke belakang dan agak lama Pak. Nah gitu ya. Denny Suherman, Sidadap. Nah ini Pak Denny ya. Taryana Rancasari. Nah ini Rancasari. Aceng Rohadiat, Sumur Bandung. Nah ini ya Sumur Bandung. Asep Saripudin, Bojong Loa Kaler. Odoy Suganda, Arca Manik. Elan Herianto Regol. Wah tuh di belakang Pak ternyata ini ya. Yanti Damayanti Lengkong. Nah ini Lengkong. Dede Suparyadi Cicendo ya. Hendrawan Cinambo. Nggak ada geningan. Ceceng Lukmanul Hakim Bandung Kulon. Geger Antapani, mohon maaf Pak ini ya, itu mungkin yang tidak hadir TKSK-nya mohon maaf nih, ada beberapa yang tidak hadir jadi tidak bisa diperkenalkan. Demikian perkenalan dari teman-teman tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, tetapi tugas mereka tidak hanya program Raskin, ada juga program lain ya, tidak hanya mengurus Raskin, tapi Raskin ini hanya tugas salah satu tugas dari teman-teman TKSK ini. Demikian mungkin Ibu dan Bapak, sosialisasi program Raskin Kota Bandung tahun 2015 sudah selesai kita laksanakan. Kami atas nama Ketua Tiko Raskin Kota Bandung mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Tovan, Kepala Sudin Bulog, kepada teman-teman TKSK dan kepada semua teman-teman Tikor Raskin Kecamatan dan Ketua Tikor Raskin Kelurahan. Saya mohon Pak, kami mohon kita pertahankan prestasi yang sudah diperoleh ya Pak ya, siap? Nah, kami tidak mungkin mendapat penghargaan tanpa dukungan dari Ibu dan Bapak semua. Demikian mungkin, dan saya mohon maaf apabila dalam pelaksanaan sosialisasi ini ada hal yang kurang berkenan. Kami sampaikan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kami serahkan kepada protokol. Sebentar Ibu dan Bapak, ini protokolnya belum menutup, sebentar ya, mangga. Silakan Mbak. Terima kasih kepada Ibu Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung dan kepada Kepala Perum Bulog Subdivre WS 1 Bandung atas pengarahannya. Dan hadirin yang kami hormati, dengan demikian acara sosialisasi program Raskin Kota Bandung tahun 2015 telah selesai, dan marilah bersama-sama kita tutup dengan kata-kata hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sosialisasi yang dilaksanakan pada hari ini adalah sosialisasi program Raskin pada tahun 2015 di Kota Bandung sesuai dengan Pedum Raskin tahun 2015, bahwa tahapan yang harus dilalui yang pertama adalah sosialisasi, dilanjutkan dengan launching. Nah, launching insya Allah kami akan laksanakan pada hari Senin tanggal 9 Februari, dan apabila launching sudah dilaksanakan berarti penyaluran Raskin
untuk masyarakat miskin sekota Bandung akan dimulai pada hari Senin setelah launching dilaksanakan. Berapa banyak? Kebetulan jumlah warga miskin atau rumah tangga sasaran yang menjadi sasaran program Raskin di Kota Bandung masih sama dengan tahun 2014, yaitu sebanyak 62.255 rumah tangga sasaran. Dan syukur alhamdulillah pada tahun 2015 pemerintah Kota Bandung sudah mengalokasikan dana subsidi kurang lebih 24 miliar, sehingga untuk tahun ketiga atau untuk ketiga kalinya Raskin di Kota Bandung gratis. Jadi kami barusan sudah menyampaikan kepada petugas Raskin Kelurahan, Raskin di Kota Bandung harus diterima oleh warga dalam kondisi gratis, tidak boleh dipungut berapapun dengan alasan apapun. Jadi masyarakat Kota Bandung sebanyak 62.250 RTS wajib menerima Raskin gratis. Kenapa masih belum berkurang dari tahun kemarin? Ya, karena ini Pagu Raskin ini ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kami kabupaten kota tidak di given, jadi kami tidak menambah dan tidak boleh mengurangi. Jadi Pagu Raskin ini sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, khususnya oleh TNP 2K. Bu, katanya tadi saya dengar ada pagunya lebih sampai 200. Ya, betul. Kemarin terus terang aja waktu ada pemeriksaan dari BPK Republik Indonesia, memang kenyataan, mohon maaf, untuk di kelurahan-kelurahan yang sentra kemiskinannya bertambah, maksudnya bukan bertambah, sentra kemiskinannya memang padat seperti di Kiara Condong, itu ternyata dengan pagu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat ternyata masih kurang. Jadi kemarin diduga ada penambahan RTS di lapangan, gitu. Dari mana beras penambahannya itu? Yang jatahnya memang harus 15 kilo kepada ini by address yang sudah ada dalam RTS yang sudah ditetapkan oleh TNP 2K, itu di lapangannya tidak 15 kilo tetapi dibagikan kepada warga yang memang bertambah gitu di lapangannya. Solusinya memang kami menyampaikan barusan sudah dengan tegas bahwa sesuai dengan Pedum Raskin itu tidak diperbolehkan. Jadi harus 15 kilo utuh diterima oleh yang berhak sesuai dengan by name by address. Nah, jadi kami sudah tegaskan barusan kalaupun ada penambahan itu harus ada berita acara dari yang menerima by name by address bahwa melihat tetangganya ada yang miskin tetapi tidak masuk dalam by name by address, maka diperbolehkan, tetapi harus ada berita acara dari yang by name by address-nya bahwa haknya diizinkan untuk dibagikan kepada tetangganya, gitu. Itu harus ada berita acaranya. Bu, data jumlah ini kan mestinya dari bawah, Bu, bukan dari pusat yang ngatur. Kenapa tidak ada perubahan sama sekali gitu? Apakah selama setahun ini nggak ada pergeseran keluarga? Ini adalah data PLS ya. PLS yang dilakukan oleh BPS. Jadi biasanya data ini diberlakukan 3 tahun sekali pemutakhirannya. Dan ini dilakukan oleh pemerintah pusat untuk pendataan program Raskin ini. Jadi yang mendata ke lapangan adalah BPS, oleh BPS diserahkan ke pemerintah pusat, dan yang mengeluarkan adalah TNP 2K kepada kabupaten kota. Ini data lama, data hasil PPLS 2011 ini. Data PPLS tahun 2011. Dan selama 3 tahun tidak berubah orang miskin itu diizinkan sebagaimana dalam Pedum Raskin bahwa by name by address yang ada dalam yang sudah dikeluarkan oleh TNP 2K diperbolehkan diganti dengan persyaratan yang pertama yang bersangkutan meninggal, yang kedua pindah alamat atau pindah rumah, dan yang ketiga meningkat status sosial dari yang miskin menjadi yang nggak kaya lah, sedang mungkin ya gitu ya. Kalau penambahan bisa maksudnya pemerintah kota mengusulkan gitu, kayak di Kiara Condong. Yang pertama yang perlu disampaikan bahwa ini sudah kami angkat sebelumnya, bahwa ada penan di lapangan karena memang jumlah warga miskin di Kota Bandung kan tidak 62.255, itu ada penambahan, ada sesuai dengan hasil BPS itu 74.000 kalau tidak salah ya. Nah, ini adalah yang bias di lapangan. Nah, kalau kami menambah beras yang harus kami beli itu bukan Rp1.600. Sekarang kan Rp1.600 karena sudah disubsidi oleh pemerintah pusat sebesar Rp6.400. Kalau kami menambah, berarti kami harus membeli beras Raskin ini sebesar Rp8.000, tidak Rp1.600.
Nah ini yang menyulitkan pemerintah Kota Bandung karena anggaran kami sangat terbatas dan ini membutuhkan dana yang cukup besar. Apabila kita menambah pagu RTS karena belinya tidak 1.600 tetapi 8.000 per kilo. Ya betul, karena subsidi dari pemerintah pusat untuk Kota Bandung hanya 62.255 yang subsidinya 6.400. Nah kalau kita menambah berarti otomatis kita beli berasnya harus 8.000 per kilo karena tidak ada beras yang harganya 1.600 per kilo. Ini ada kelas medium ya. Anggaran tambahan itu untuk administrasi yang tadi yang disampaikan bahwa kami mengalokasikan dana subsidi. Yang pertama adalah untuk harga tebus raskin Rp1.600 per kilo. Jadi yang kedua adalah biaya operasional sebesar 500 per kilo untuk menyalurkan atau mendistribusikan raskin dari titik distribusi ke titik bagi. Ya, jadi karena Bulog hanya berkewajiban mendrop raskin ini di kantor kelurahan. Nah dari kantor kelurahan ke warga kan itu butuh transport untuk mengangkutnya. Nah itulah diberi Rp500 per kilo. Makanya kami tadi melarang kepada petugas Pokja kelurahan untuk tidak memungut sepeser pun kepada warga karena kita sudah kasih operasional. Oh, gitu. sudah Bu ya berarti. Rp500 per kilo. Bu, kalau nggak ada penambahan berarti selama 3 tahun terakhir ini ada sekitar 10 ribuan keluarga atau keluarga miskin betul. yang tidak menerima raskin. Iya, tetapi dia mendapat, tetapi yang tadi kami sampaikan kenyataannya di lapangan dibagi. Iya, betul. Tetapi resminya gitu. Ke depan seperti apa Bu? Program raskin ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ibu Puan Maharani menyampaikan bahwa program raskin tahun 2015 ini sebagai ajang evaluasi. Kalau memang program raskin ini dianggap berjalan lancar dan tepat sesuai dengan 6T, maka ini akan dilanjutkan. Tetapi kalau memang dievaluasi tahun 2015 ini tidak tepat sesuai dengan 6T, maka program raskin tahun 2015 ini adalah program terakhir dan 2016 program raskin akan ditiadakan oleh pemerintah pusat. Nah ini makanya kami tadi sampaikan bahwa ini 2015 ini adalah sebagai ajang evaluasi untuk kebijakan pemerintah pusat. Apakah 2016 ini program raskin akan tetap diadakan atau dilanjut atau diganti mungkin dengan program lain yang lebih tepat. Rahasia ya Bu ya, beras kaya. Kenapa? Bu, untuk Kota Bandung dengan kebijakan ini seperti apakah masih diperlukan raskin di Kota Bandung? Khususnya untuk pemerintah Kota Bandung, kami masih membutuhkan program raskin ini karena program kan pagu alokasi raskin setiap bulannya itu untuk warga miskin itu kan 11.933 ton. Mohon maaf, 933 ton sebulannya ya. Sehingga kita harus menyediakan setiap bulannya ini. Apabila program raskin ditiadakan, berarti pasar-pasar di Kota Bandung harus menyediakan beras yang tadinya diberikan melalui program raskin, berarti kan warga harus membeli kan. Nah ini harus siap-siap karena beras ini adalah salah satu sumber inflasi di daerah ya. Jadi harus siap-siap dengan program raskin ditiadakan, berarti pasar-pasar di Kota Bandung harus siap menyediakan beras yang tadinya oleh program raskin dan ditiadakan, berarti warga miskin yang 62.255 itu kan akan membeli beras ke pasar di Kota Bandung gitu. Jadi kami masih membutuhkan program raskin ini, tetapi kita evaluasi setiap tahunnya untuk berjalan lebih baik lagi. Tadi sudah disampaikan beberapa rekomendasi yang memang perlu kita perbaiki, seperti kami Tikorasin Kota Bandung tidak cukup memonitor ke gudang Bulog itu dengan hanya secara ini, tetap secara nyolok gitu ya. Nah, kita harus melakukan uji laboratorium kadar airnya, kadar sosohnya, derajat sosoh dan segala macam, itu adalah untuk melindungi warga Kota Bandung gitu. Dan kami sudah mengalokasikan dalam DPA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung untuk mengalokkan uji lab terhadap beras raskin ini kita. Kemarin sasaran kemarin belum banyak kecamatan paling banyak kemarin. Paling banyak
Kecamatan paling banyak ya. Paling banyak. Paling banyak Kiensan apa Bandung? Saya harus Kelurahan lihat. Babakan. Harus lihat. Kecamatannya Babakan. Ciparai. Babakan Yang Sari. ada babakannya itu. Jangan ini bisa takut salah ya. Iya. Nggak bisa itu harus lihat. Saya sudah inventarisir itu. Iya, takut salah. Cukup? Ada yang mau ditanya lagi? Jadi tolong disampaikan bahwa tidak boleh ada pungutan. Kalau ada pungutan, lapor kepada Yang paling banyak apa Bu dari petugas? nah ini baru dilihat dulu Pak, lihat dulu dong di kepolanya. Nanti mau dilihat Oh, tahun kemarin belum bayar, Bu? udah 3 tahun. 3 tahun gratis 2013, 2014, 2015. Ini tahun ketiga. Dan syukur alhamdulillah Kota Bandung kemarin pada saat launching tingkat nasional, launching program rasin tingkat nasional dan tingkat Jawa Barat tahun 2015, Kota Bandung mendapat penghargaan dari Bapak Gubernur Jawa Barat sebagai kota penyaluran rasin terbaik tingkat Jawa Barat tahun 2014. Ke-1. Ya, ibu kota. Terbaik lah pokoknya. terbaik mendapat penghargaan dari tahun 2014 dari Bapak Gubernur Jawa Barat. Bu, kalau untuk yang sama sih ini 10.000 keluarga miskin nanti seperti apa tahun depan bakal? Ini saya analisis nih. Kecamatan yang terbanyak jumlah RTS-nya urutan 1, 2, 3 Bojong Loa Kaler. Ini sebanyak Yang terbanyak itu pertama adalah Kecamatan Bojong Loa Kaler, kedua Kecamatan Kioro Codong, dan ketiga Kecamatan Babakan Ciparai. Jadi pertama Bojong Loa Kaler, kedua Kecamatan Kiara Condong, dan ketiga Kecamatan Babakan Ciparai. Ya. Ini ada penambahannya Bu ya? Ini sama dengan tahun kemarin. Pagunya sama, tidak bertambah, tidak berkurang. Kalau tahun dari depan 30 lagi bisa berkurang bertambah nggak sih Bu? kami berharap berkurang ya karena jumlah rumah tangga miskin di Kota Bandung, harapan pemerintah Kota Bandung kan berkurang dengan adanya program-program pemberdayaan. Makanya kami dengan pencetakan wirausahawan yang baru, makanya kami berharap jumlah warga miskin Kota Bandung berkurang. Jadi jumlah pastinya berapa Bu? Yang sekarang 62255 aja dulu ya Mas. Enggak, kalau yang penambahannya Bu? Itu nanti saya 74 berapa gitu ya. 74 berapa? Saya agak ini takut salah lah ya. Takut salah. 74 berikan nanti TKPK nanti saya lihat deh ininya datanya ya. Takut salah.